subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pengendara motor tabrak pejalan kaki, 3 orang meninggal dunia. Toko plastik kebakaran, penghuni meninggal dunia terjebak kobaran api. Tembok Ciledug yang halangi rumah warga dirobohkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dari sidang gugatan Johnny Allen, Sekjen Partai Demokrat KLB Sibulangit atas pemecatan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang gugatan Johnny Allen Marbun terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta beberapa kader Partai Demokrat lainnya. Penundaan dikarenakan pihak tergugat yakni Agus Harimurti Yudhoyono, Teguh Rifki Harsha, dan Hinca Panjaitan tidak menghadiri sidang. Sementara pihak penggugat Johnny Allen Marbun juga tidak menghadiri sidang dan diwakili kuasa hukumnya. Sidang gugatan Johnny Allen Marbun terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan dilanjutkan pada Rabu 24 Maret mendatang. Baik, sidang kita tunda 1 minggu sampai hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021. Johnny Allen Marbun menggugat AHY dan kawan-kawan terkait pemecatan dirinya yang tidak sesuai dengan ADART Partai Demokrat. Tim kuasa hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya juga menggugat 10 orang yang menggagas Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Johnny Allen Marbun salah satu yang digugat oleh kubu AHY. Gugatan AHY dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diwakili 13 kuasa hukumnya, diantaranya Bambang Wijayanto, Abdul Fikar Hajar, dan Iskandar Sod Haji. Yang kami lakukan adalah kami akan melakukan gugatan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Ya, upaya gugatan perbuatan melawan hukum. Ada 10 orang yang tergugat. Ya, ada 10 orang yang tergugat. Nama-namanya nanti saja kami rilis ya. Ada 10 orang yang tergugat. Kenapa kami menggugat mereka? Karena para tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. 1, mereka itu melanggar konstitusi partai yang diakui oleh negara. Para pelaku GPKPD, Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat, yang mengadakan seolah-olah KLB. Ya, KLB dagelan karena tidak punya dasar hukum sama sekali. Termasuk pihak eksternal ya, Bang? Termasuk pihak eksternal, itu adalah perusak demokrasi. Para tergugat dinilai melanggar konstitusi partai yang diakui negara. Selain itu, DPP Demokrat juga membantah pemecatan 200 kader Partai Demokrat kubu AHY. Partai Demokrat kubu AHY menduga Demokrat kubu KLB Deli Serdang dilindungi dan didukung oleh oknum tertentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 meninggal dunia saat terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. 2 dari 3 korban merupakan pejalan kaki, sementara 1 korban lainnya pengendara motor. Polisi mengevakuasi jasad 2 orang yang menjadi korban tabrakan di Jalan RS Sukanto, Duren Sawit, Jakarta Timur. Menurut saksi, 2 korban yang sedang menyeberang tiba-tiba ditabrak pengendara motor dengan kecepatan tinggi. Keduanya meninggal di lokasi kejadian. Sementara pengendara motor yang menabrak pejalan kaki terjatuh dan mengalami luka parah di kepala. Pengendara tersebut akhirnya meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Semuanya, kedua-duanya udah umur lanjut, orang tua semua. Dia lagi apa, Bang?
informasi yang saya terima ini katanya lagi nyebrang jalan gitu. Nah, kita juga belum tahu nih apa penyebabnya. Polisi yang menggelar olah TKP menyatakan masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Sementara jasad korban pejalan kaki dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya bersama Korlantas Polri menggelar olah TKP kasus tabrak lari pesepeda oleh mobil mewah di Bundaran Hotel Indonesia. Olah TKP melibatkan alat Traffic Analysis Accident atau TAA. Dengan menurunkan alat Traffic Analysis Accident atau TAA, jajaran Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar olah TKP kasus tabrak lari pesepeda di Bundaran Hotel Indonesia. Dalam olah TKP ini, petugas tidak menghadirkan tersangka. Petugas hanya melakukan analisis sebelum dan setelah kecelakaan. Olah TKP dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dan hasilnya akan dijadikan alat bukti tambahan di pengadilan. Selama olah TKP yang berjalan hampir 1 jam, polisi menutup dan mengalihkan sementara alur selalu lintas dari arah Tamrin menuju Sudirman. Olah TKP ini sendiri adalah olah TKP yang ketiga yang dilakukan oleh penyidik laka. Olah TKP pertama pada saat kejadian di hari Jumat, kemudian olah TKP berikutnya kami laksanakan pada hari Sabtu untuk melihat menambah alat bukti apa yang bisa kita dapatkan dari TKP. Sebelumnya, seorang pesepeda ditabrak pengendara mobil di Bundaran Hotel Indonesia. Bukannya menolong, pengendara mobil yang masih di bawah umur justru kabur melarikan diri. Pelaku akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara korban hingga saat ini masih menjalani perawatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, korban meninggal dunia akibat kecelakaan bus pariwisata Sri Padma Kencana di Tanjakan Cai, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat bertambah 1 orang. Jumlah total korban tewas kini berjumlah 30 jiwa. Satu korban tambahan sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang selama beberapa hari sebelum meninggal dunia. Korban bernama Suherman, 51 tahun, warga Kabupaten Subang, dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 17 Maret dini hari. Dari total 30 korban meninggal dunia, 3 diantaranya meninggal setelah mendapatkan perawatan medis. Korban meninggal dunia karena cedera akibat benturan di beberapa bagian, termasuk dada dan kepala. Cedera kepala, kemudian dada, dan sebagainya. Sehingga dari awal memang tingkat kesadarannya semakin menurun dan sudah lakukan berbagai tindakan termasuk pemakaian ventilator dan juga pemasangan chest tube juga ya pada pasien ini. Tapi pada jam 2.20 malam beliau meninggal dunia ya, dan dari pagi jam 6 sudah dijemput oleh tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang. Sementara itu dari 35 korban luka, 29 orang sudah dipulangkan. Hingga saat ini 6 korban masih menjalani perawatan intensif. 1 orang di ruang HCU dan 5 orang di ICU. Keluarga korban Cherry berusia 8 tahun ini berharap kerabatnya segera pulih dan berkumpul kembali bersama keluarga. Belum begitu sadar tapi udah ngebuka mata. Ibu Ramana mah di buminya. Ibu udah berapa lama nunggu di sini, Bu? Seminggu. Sudah seminggu ya. Ini kondisinya sekarang sudah berangsur membaik kan? Berangsur membaik, tinggal menunggu kesadaran ingatannya gitu. Kecelakaan bus pariwisata Sri Padma Kencana terjadi pada Rabu malam 10 Maret pekan lalu. Bus diduga mengalami remblong sebelum terjun ke jurang sedalam 20 meter. Dugaan itu berdasarkan pengakuan penumpang selamat dalam kejadian. Kondisi bus yang terbalik dan kurangnya penerangan di dasar jurang menyulitkan proses evakuasi. Terlebih sejumlah korban dalam keadaan terjepit di dalam bus. Evakuasi bus menggunakan alat berat untuk mengangkat badan bus yang terbalik 180 derajat di dasar jurang. Polres Sumedang telah menetapkan 2 tersangka yaitu sopir dan kondektur. Status tersangka keduanya dicabut usai polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidik atau SP3 karena tersangka meninggal dunia dalam kecelakaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan.
Agar tidak terkesan menyeramkan, tempat pemakaman umum yang terletak di Desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dicat warna-warni. Makam dicat sesuai pengelompokan keluarga agar makam lebih terawat, bersih, dan jauh dari kesan angker. Inilah makam pelangi di Dusun Bandar, Desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Ponorogo, Jawa Timur, yang viral di media sosial. Suasana di makam ini jauh dari kesan angker dan menyeramkan. Selain karena warna-warni, kebersihan dan kerapihan makam sangat diperhatikan. Ide makam pelangi ini muncul dari pemuda desa setempat. Mereka ingin tempat pemakaman umum tidak terkesan angker. Warga dan ahli waris bergotong royong membersihkan makam dan mencat warna-warni berdasarkan pengelompokan keluarga. Hal ini memudahkan jika ada keluarga yang hendak ziarah makam. Tujuan pembersihan makam untuk menjauhkan kesan angker dan menyeramkan ternyata berhasil. Kini tempat pemakaman ini justru didatangi warga untuk berfoto dan menjadi viral di dunia maya. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui tempat pemakaman umum yang dicat warna-warni di Desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami Kepala Dusun Bandar, Bapak Muhammad Nuryono. Selamat sore, Pak Nuryono. Selamat sore. Pak, boleh diceritakan Pak bagaimana awal ide membuat makam warna-warni, Pak? Iya, itu awalnya makam itu kan rumpuk sekali. Banyak sampah-sampah yang tersediakan di situ. Terus akhirnya ide demi ide, tadinya untuk membersihkan lingkungan sekitar makam, akhirnya itu terjadilah kemufakatan di antaranya pemuda-pemuda dan masyarakat Dusun Bandar dan juga ahli waris makom di situ. Akhirnya tahap kedua yaitu penebangan di antaranya bambu dan juga tanaman jati dan yang lainnya. Akhirnya dengan adanya gotong royong khususnya pemuda juga masyarakat Dusun Bandar juga ahli waris di makom itu, akhirnya terjadi yaitu pembersihan, penebangan, setelah itu tahap ketiga yaitu pengecetan. Baik, yang terjadi sama saat ini, ya betul. Pak Nuryono, ini dananya untuk mengecat, kemudian membersihkan kondisi makam yang tadinya berantakan, mungkin banyak pohon yang lebat, itu dananya dari mana, Pak? Ya, itu dananya sebagian dari kota amal ke makom. Sebagian itu swadaya masyarakat, juga swadaya ahli waris makom itu, gitu Mbak. Baik, yang mengerjakan siapa Pak untuk pengecetan, kemudian pembersihan? Ya, itu semua pemuda Dusun Bandar atau masyarakat juga ahli waris makam itu, gitu. Jadi untuk menjelang bulan Ramadan ini, cita-cita pemuda Dusun Bandar dan masyarakat dan juga ahli waris sebelum bulan Ramadan itu harus bersih, biar indah, biar itu peziarah itu biar nyaman gitu. Baik, Pak Nuryono, memang sebelum dicat warna-warni dan sebelum dibersihkan, kesannya tempat pemakaman umum di dusun Anda ini bagaimana sih Pak? Ya sebelumnya seperti itu Mbak, jadi sebelumnya itu belum ada tempat sampah, terus akhirnya punya ide-ide biar nantinya itu bisa bersih, bisa tidak kayak rumbuk yang sebelumnya, kayak dikatakan itu seram. Alhamdulillah itu bisa terlaksana, bisa dikerjain, akhirnya ya sampai pengecetan warna-warni yang sudah seperti ini gitu Mbak. Baik, waktu pengerjaannya berapa lama Pak? Itu sekitar 15 hari Mbak. 15 hari Pak ya, dikerjakan secara bersama-sama. Kapan dimulainya Pak? Mulai pertama kali mengecat ini Pak? Itu mulai pertama kali ngecat itu tanggal berapa itu ya? Ya mungkin sampai sekarang sekitar 15-an hari lah. Sampai finish ini gitu. Baik, Pak, karena maksud warga Anda untuk menghilangkan kesan angker dan juga seram dari
tempat pemakaman umum ini berhasil ya Pak ya. Kemudian Ya, menjadi viral alhamdulillah. di media sosial dan banyak didatangi warga. Iya. Melihat respon warga seperti itu, apa pesan Bapak? Maksudnya jangan sampai berantakan meninggalkan sampah dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah setelah bersih, setelah istilahnya itu dekatan dengan jalan, akhirnya banyak sekali yang melihat, oh inilah ya bersih lah. Ya, akhirnya juga dari ujung sampai ujung, nyatanya sampai sekarang juga istilahnya bersih gitu. Jadi pohon-pohon yang rimbang itu juga semua harus dibersihkan kan gitu. Akhirnya khususnya peziarah itu juga nyaman, kok bersih kan gitu. Itu tujuannya itu Pak, tujuannya. Proses pemeliharaannya nanti akan seperti apa, Pak? Ya nanti pemeliharaannya, nanti setelah ini sudah disiapkan untuk tempat sampah, ini harus istilahnya bersih selamanya gitu. Jadi bila mana ada nanti sampah-sampah yang tersediakan, tetap dimasukkan di tempat sampah yang sudah ditempatkan, gitu. Biar nyaman, bersih lagi gitu. Baik, Pak, ini kan kami lihat ada berbagai macam warna, Pak ya. Untuk penentuan warnanya sendiri, apakah ada kriteria khusus atau ini ditentukan bersama-sama dengan warga yang lain, Pak? Ya, kebetulan ini ya memang tidak ada komando. Ini harus dicat ini harus seperti ini sesepuh yang ini harus ini enggak. Berhubung itu namanya kerja bakti bersama-sama, akhirnya memegang cat semua dibagi-bagi, juga dipegangi puas sendiri-sendiri. Akhirnya ya ini dibuat warna-warni. Kamu yang megang ini, kamu yang megang itu, kan gitu. Jadi tidak ada setelan. Yang pasti itu di antara satu dengan yang lain teman itu sudah bisa mewarnai. Kamu bawa cat yang merah, kamu bawa cat yang kuning, kan gitu Mbak. Yang hijau, akhirnya temulah terjadi warna-warni seperti Baik, itu. saya penasaran bagaimana sih Pak ketika ahli waris ini berunding antar sesama ahli waris yang lain untuk menentukan warna, untuk memilih warna seperti apa ketika itu Pak? Ya, betul. Sementara ini kalau yang punya ahli waris di situ, ya alhamdulillah gerakan-gerakan khususnya pemuda dan masyarakat itu pun ya dikatakan ya beginilah nyaman, akhirnya seperti itu. Itu dari segi itu. Baik, Pak Nuryono, terima kasih banyak sudah berbagi informasinya kepada kami. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dusun-dusun yang lain. Terima kasih Pak, selamat sore. Pemirsa, tembok yang menghalangi akses jalan rumah warga di Ciledug, Tangerang akhirnya dibongkar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.